Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Ayu Trisna Aprianti, NPM 18331211126. Di sini, saya kelompok 6 akan membahas tentang siklus akuntansi keuangan sektor publik. Sebelum lanjut ke materi, ada pula pokok pembahasannya akan saya bahas dalam materi ini. Yang pertama, ada pengertian siklus akuntansi keuangan sektor publik. Yang kedua, ada alur proses siklus akuntansi keuangan sektor publik. Dan yang ketiga, ada proses pencatatan pada akuntansi sektor publik. Dan keempat, ada analisis keuangan laporan keuangan sektor publik. Membahas tentang pengertian siklus akuntansi keuangan sektor publik. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasan, dan pelaporan keuangan. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan laporan keuangan organisasi suatu periode akuntansi tertentu. Siklus akuntansi terbagi menjadi pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan selama periode tersebut. Bersumber dari transaksi atau kejadian selanjutnya, dimulailah siklus akuntansi mulai dari penjurnalan transaksi atau kejadian, pemindah bukuan ke dalam buku besar, dan penyiapan laporan keuangan pada akhir periode. Selanjutnya ada alur proses siklus akuntansi keuangan sektor publik. Ada 3 tahap yang mendasari alur proses siklus akuntansi keuangan sektor publik ini. Yang pertama ada tahap pencatatan, yang kedua ada tahap pengikhtisaran, yang ketiga ada tahap laporan. Tahap pencatatan yaitu kegiatan mengidentifikasikan dan pengukuran dalam bentuk bukti transaksi dan bukti pencatatan. Yang kedua ada kegiatan pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal. Yang ketiga ada memindah bukuan atau posting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam buku besar. Yang kedua ada tahap pengikhtisaran. Tahap ini yaitu meliputi penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar. Yang kedua ada pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada penyusunan kertas kerja dan neraca lajur. Yang keempat ada pembuatan ayat jurnal penutup. Yang kelima ada pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Yang keenam ada pembuatan ayat jurnal pembalik. Selanjutnya ada tahap pelaporan. Tahap pelaporan yaitu meliputi laporan kinerja surplus atau defisit, laporan arus kas. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas, yang keempat ada neraca, dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu untuk menyediakan data, setiap transaksi perlu diklasifikasikan, diringkas, dan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Mulai dari kegiatan pencatatan sampai dengan penyajian disebut proses akuntansi yang terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan dan penggolongan. Bukti-bukti pembukuan dicatat dalam buku jurnal. Transaksi-transaksi yang sama yang sering terjadi dicatat dalam buku jurnal khusus. Yang kedua, ada peringkasan atau pengikhtisaran. Transaksi-transaksi yang sudah dicatat dan digolongkan dalam bukti jurnal setiap bulan atau periode tertentu diringkas dan dibukukan dalam rekening-rekening buku besar. Yang ketiga ada penyajian atau pelaporan. Data akuntansi yang tercatat dalam rekening-rekening buku besar akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan yaitu neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Penyederhanaan pekerjaan penyusunan laporan keuangan biasanya dilakukan melalui neraca lajur atau kertas kerja. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Putu Ayu Indrayuni, NPM 18331211128. Sekarang saya akan menjelaskan tentang proses pencatatan pada akuntansi sektor publik. Ketika melakukan pencatatan akuntansi, basis akuntansi dan fokus pengukuran merupakan 2 hal yang sangat penting. Basis akuntansi menentukan kapan transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui atau dicatat. Sedangkan fokus pengukuran menentukan aset atau kewajiban apa saja yang akan diakui dalam neraca.
Kedua hal ini juga saling berkaitan. Ketika basis kas dipilih, maka transaksi dicatat pada saat kas diterima dan dibayarkan, sehingga hanya akun kas dan ekuitas yang dilaporkan ke dalam neraca. Lain halnya ketika basis akrual yang digunakan. Transaksi akan dicatat jika secara ekonomi telah terjadi, tanpa harus menunggu kas diterima atau dibayarkan. Akibatnya, dengan basis akrual ini, akun-akun yang dilaporkan dalam neraca tidak sebatas akun kas saja, namun semua sumber daya yang dimiliki, utang, dan ekuitas. Keunggulan penggunaan basis akrual ini adalah informasi yang disesuaikan dalam neraca akan lebih komprehensif karena mempresentasikan seluruh sumber daya yang dimiliki entitas. Contohnya, misalnya terjadi transaksi pembelian kendaraan senilai 100 juta secara tunai. Karena segala pengeluaran yang melibatkan kas harus disajikan dalam laporan realisasi anggaran dengan basis kas, maka transaksi ini akan dicatat dengan cara belanja kendaraan debit 100 juta dan kas pada kredit sebesar 100 juta. Belanja kendaraan merupakan akun nominal yang akan disajikan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan kas merupakan akun real yang akan disajikan dalam neraca. Akibatnya, apabila hanya jurnal tersebut yang dibuat, maka hanya akun kas yang disajikan sebagai bagian aktiva neraca. Menurut SAP, neraca pemerintah harus disajikan dengan basis akrual atau mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki dan tidak terbatas kas saja. Karena itulah dibutuhkan jurnal tambahan, yaitu jurnal korolari. Sebagai solusi penerapan basis kas menuju akrual ini masih mengacu pada transaksi di atas, maka pencatatan yang sebaiknya adalah belanja kendaraan debit 100 juta dan kas pada kredit sebesar 100 juta. Jurnal korolarinya kendaraan pada debit sebesar 100 juta dan ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap pada kredit sebesar 100 juta. Dengan adanya jurnal korolari, belanja kendaraan telah sesuai dengan basis kas dan disajikan dalam realisasi anggaran. Di sisi lain, neraca telah disajikan dengan basis akrual karena mempresentasikan semua sumber daya yang dimiliki, di mana akun yang disajikan dalam neraca tidak hanya kas dan ekuitas dana, tetapi aset tetap seperti kendaraan. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu, nama saya Ida Yulisida Empatni, MPM 18331211140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejumlah besar pemakaian dalam pembuatan dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitas untuk mencapai tujuan. Komponen-komponen laporan keuangan sektor publik. Laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi anggaran atau LRA, laporan perubahan saldo, anggaran lebih, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional atau LO, laporan arus kas atau LAK, laporan perubahan ekuitas atau LPE, dan catatan atas laporan keuangan CALK. Tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik.
Secara umum, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah yang pertama, untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta sebagai bukti pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan pengelolaan stewardship. Yang kedua, untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk yang pertama, membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi dan hasil-hasil operasional, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan lainnya. Yang terakhir, membantu dalam mengevaluasi efisiensi dengan efektivitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om.